Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai ayat 27. Sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan, dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kiranya hadirat Tuhan memenuhi dan melingkupi kami semua yang akan mendengar firman Tuhan diberitakan saat ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Roh Kudus, pimpin kami, agar firman yang kami dengar sungguh tertanam di dalam hati kami dan mampu mengubahkan hidup kami menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Kejadian pasal 17 ayat 1 sampai 27 dengan tema sunat sebagai tanda perjanjian Allah dan Abraham. Dalam Kejadian pasal 17 ini kita melihat bagaimana Allah memperbaharui perjanjiannya dengan Abraham, dan Allah memberikan tanda perjanjian itu dengan sunat. Pada ayat yang ke-7 Allah katakan, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Dari Kejadian pasal 17 ada 5 bagian yang akan kita renungkan bersama. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana Allah menampakkan diri kepada Abraham ketika ia berusia 99 tahun. Allah memperkenalkan diri sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang berjanji untuk menjadikan Abraham sebagai bapa banyak bangsa, memberikan keturunan yang besar, dan memberikan tanah Kanaan sebagai milik pusakanya. Allah itu Allah yang setia, Allah yang setia menepati janjinya kepada Abraham. Allah yang sama juga setia menepati janjinya bagi saudara dan saya. Mungkin dalam hidup ini kita sedang menunggu janji-janji Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janjinya bagi kita. Yang kedua, ayatnya yang kelima dan ayat 15, Allah mengganti nama Abraham yang tadinya Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa banyak bangsa, dan Sarai menjadi Sarah yang artinya ibu bangsa-bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memberikan identitas baru kepada Abraham dan Sarah sesuai dengan rencananya. Saudaraku, dalam Kristus saudara dan saya kita diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Kita memang tidak mungkin berubah secara harafiah, tetapi hati kita diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Seperti firman-Nya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang." Seperti Abraham dan Sarah, kita percaya bahwa Allah dapat memakai kita untuk sebuah tujuan yang besar. Meskipun secara manusia kita merasa tidak mampu, tetapi Dia Tuhan yang telah memilih dan mempercayakan kita, maka Dia Tuhan yang akan melengkapi dan memampukan kita secara dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, ayatnya yang ke-9, Allah menempatkan sunat sebagai tanda perjanjian antara Allah dan Abraham beserta keturunannya. Sunat ini melambangkan pemisahan diri dari dunia dan dedikasi total kepada Allah.
Kalau dalam perjanjian baru, sunat hati adalah tanda bahwa kita adalah milik Allah. Di dalam Roma 2 ayat 29 ini berarti hati kita harus bersih dan hidup kita dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, tanda perjanjian mengingatkan kita untuk menjaga komitmen kita kepada Tuhan setiap hari, baik dalam perkataan, tindakan, maupun dalam pikiran kita. Yang keempat, ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20, Allah memberikan janji khusus kepada Abraham bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberikan nama Ishak. Namun Allah juga memperhatikan Ismail dan memberkatinya. Hal ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Dia Allah sungguh peduli kepada semua orang, bahkan kepada mereka yang mungkin merasa terpinggirkan atau yang tidak dianggap penting dalam hidup ini. Yang kelima, ayat 23 sampai 27. Abraham menanti perintah Allah dengan segera mentaati. Abraham mentaati perintah Allah dengan segera. Dia melaksanakan sunat untuk dirinya, Ismail, dan semua laki-laki dalam rumah tangganya. Ketaatan Abraham ini menunjukkan iman Abraham yang nyata, sejati kepada Allah. Jadi kalau Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam hidup ini, segera lakukan. Jangan menunda-nunda untuk kita lakukan. Sebagai bukti bahwa kita memiliki iman yang sejati, sama seperti dengan Abraham. Ingat saudara dan saya, kita semua dipanggil menjadi teladan iman dalam keluarga kita, seperti Abraham yang memimpin keluarganya untuk mengikuti kehendak Allah. Saudara-saudariku, dalam Kejadian pasal 17 ini mengajarkan kita bahwa Allah adalah pribadi yang setia, yang memanggil umatnya untuk hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Dia memberikan janji-janjinya yang besar kepada kita, tetapi janji itu juga menuntut respon iman dan ketaatan dari kita. Karena itu saudara, mari kita belajar dari iman Abraham. Percayalah bahwa Allah itu Allah yang setia kepada janjinya. Karena itu hiduplah dalam ketaatan kepadanya. Biarlah hidup kita menjadi tanda nyata perjanjian kita dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami renungkan saat ini. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia, yang memegang setiap janji-Mu, seperti yang telah Engkau lakukan kepada Abraham. Tuhan, kami mohon ajar kami untuk hidup di dalam iman seperti Abraham, yang taat kepada kehendak-Mu tanpa menunda-nunda. Perbaharuilah hati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau telah memberikan kepada kami identitas baru sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami untuk menjalani hidup yang mencerminkan kasih-Mu dan setia kepada panggilan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi terang dan teladan mulai dari keluarga kami, seperti Abraham memimpin keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.